Misal apa nih gelang ya, gelang. Ini anak pakai gelang ini apa? Gelang akar bahar. Akar bahar ini katanya dia bisa bikin pegel-pegel hilang. Ada pakai dia laki-laki ya, dia pakai kauka. Gelang yang dikata ini gelang dari tongkat Kanjeng Nabi SAW. Jadi ada dibolehkan itu yang dikata udzur karena sabab apa, karena apa nih, yang mana biasanya yang pakai gelang perempuan. Wakada dan seterusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat, setiap waktu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya pula dengan membaca maulid Kanjeng Nabi SAW. Kenapa? Karena dikatakan orang yang tambah dia dekat kepada Allah, maka suatu saat ataupun gak lama Allah akan memberikan kesenangan, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Khadimul Majlis Al-Khair Ustaz Syafi'i, mantaan Allah betuli hadim, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua, antum-antumah semua jamaah Majlis Al-Khair, mudah-mudahan digabul hajat, panjang umur, sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Arijal, seorang laki-laki ini dia gak boleh nyerupain perempuan. Jadi kalau dia laki-laki nyerupain perempuan, ini mal'un, Allah laknat. Kenapa? Sebab dilaknat Allah karena ngelawan kudrah, lawan kodrat. Jadi memang dia ini laki-laki pakai celana ya, jangan perempuan pakai celana. Habib, tapi zaman ini tahun 2025 gegaul, bukan masalah gaul tapi masalah PA ya. PA itu pendek akal. Naam. Jadi al-waqi, letakkan sesuatu alal waqi, nempatkan apa-apa di tempatnya, ini memang hukumnya wajib. Kita wajib masuk surga, ini bukan sunnah. Jadi kalau misal kita ke surga ini pilihan, bisa iya bisa enggak, hati-hati. Disuruh dikasih tahu ini haram. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Arisalah enggak bolehkan sesuatu yang haram, ini beda pendapat. Jadi kalau misal perempuan ya, kalau dia memang ngerti dirinya perempuan, laki-laki tahu dirinya laki-laki, jangan sampai laki-laki ngerti dia dirinya itu perempuan, enggak benar ya. Banyak sunnah Nabi SAW.
misal apa nih gelang ya, gelang. Ini anak pakai gelang ini apa? Gelang akar bahar. Akar bahar ini katanya dia bisa bikin pegel-pegel hilang. Ada pakai dia laki-laki ya, dia pakai KUK. Gelang yang dikata ini gelang dari tongkat kanjeng Nabi SAW. Jadi ada dibolehkan itu yang dikata udzur karena sabab apa, karena apa nih? Yang mana biasanya yang pakai gelang perempuan. Wakadha dan seterusnya ya. Nah, jadi laki-laki ini arijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah katakan. Kalau laki-laki ya, ente laki-laki ditemenin perempuan ini kurang pas. Jadi di mana-mana ini perempuan laki demen perempuan gitu. Lah bagaimana sih laki kok demen perempuan? Jadi Nabi Muhammad SAW ini Rasul. Jadi kalau dikatakan ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, misal nikah apa segala macam ya, atau jadi laki-laki ini ya sunnah Nabi. Ini luar biasa. Tapi bukan berarti kalau seorang laki-laki dia sunnah terus dia boleh nggak jadi laki-laki lah kata Habib sunnah. Bukan begitu. Jadi apa yang Allah berikan, apa yang Allah suruhkan untuk kita jalani, itu ada hukum-hukum di situ. Ada keterangan-keterangan yang harus dalam melakukan apa-apa. Ini arijal seorang laki-laki ini hati-hati gitu. Nggak boleh sembarangan. Sholat subuh. Nah, ini kalau orang udah suami istri ya, ini sholat subuh ini beda nih. Kalau masih sendiri dia bangun sendiri. Nah, kalau udah punya istri laki-laki, dia nih berdua tuh ya. Jadi malam itu berdua sampai dia subuh berdua. Nah, begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan seorang itu ya. Dia ini perempuan di belakangan itu. Perempuan itu biasanya mati belakangan. Kalau laki-laki mati duluan. Itu saking memang begitu, memang benar-benar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dikatakan Rasulullah, dikatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ini memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu. Itu yang dikatakan qudrat. Jadi kalau laki-laki kepengen kebalik kepengen kayak perempuan, nanti kalau dia suami istri ini, wah itu yang ngelonin itu bukannya laki yang ngelonin perempuan. Nah, ada baik itu. Nah, itu karena memang apa yang dikatakan sampai apapun perkara, sekecil apapun hati-hati. Karena harus yang dikatakan rijalu qawwamuna 'alan nisa ini enggak bisa seorang yang bukan di tempatnya dia ini dia nyerupain itu begitu. Tasyabbaha kata Rasul itu dilaknat ya, Nabi ngelaknat itu orang yang seperti itu, laki tapi dia kayak perempuan. Nah, lah kenapa kok Allah Subhanahu wa taala jadikan surga? Ya memang satu surga itu seluas bumi, bukan dunia, bumi ini. Kok ngerti, Beb? Lah makanya kan jadi kan gini, kalau kita hidup ini kita harus bawa ilmu. Ya, kalau kita mati udah nggak usah bawa apa-apaan, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi selama hidup, apa yang dipikirkan di dunia itu. Lah itu di surga itu dikatakan ada yang mengatakan 70 bidadari, ada yang katakan 40 bidadari gitu. Jadi memang laki-laki ini luar biasa. Hatta di akhirat dia ini yang punya itu surga. Nah, jadi kalau tetap dia laki-laki memang alay, nah ribet itu. Itu memang itu penyakit ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini mazra'atul akhirah. Suatu saat memang beramal. Nah, yang bagaimana ngurusin datuk perempuan. Yang bagaimana hidup, ya melihat apa sih yang dilihat dalam hidup perempuan-perempuan itu, ya suami-suami perempuan-perempuan itu. Apa sih amal-amal yang diperhitungkan Allah di akhirat kelak? Bagaimana satu rumah tangga itu dilihat Allah Subhanahu wa taala ar-rijal. Seorang laki-laki. Istilah kata dia ini
imam. Wah, ya, imam masjid An-Nur, Masjid Sakinah Mawaddah dah begitu. Jadi memang kalau dikatakan seorang akan dia punya akhirat, dia akan senang di akhirat, ini dapat ridho Allah orang ini. Kalau orang nggak senang dapat suhtullah, dapat murka Allah. Nah, kenapa di dunia dia nggak pernah sholat nih laki-laki kayak binatang? Oh, karena binatang nggak sholat. Gitu. Kalau malaikat sholat, jadi kalau dua orang sholat terus, dia sama kayak malaikat. Lama-lama bisa ngalahin malaikat. Bisa ngalahin malaikat. Oh, Nabi Muhammad ini Zanul Makhluqat. Memang manusia bisa ngalahin malaikat, nggak usah kecil hati. Ini apalagi laki-laki. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala akhirkan seseorang itu dilihat dari apa juga nih, orang laki atau perempuan gitu. Kalau dia laki-laki, ya memang Rasul Allah dia lain. Dia laki-laki semua tuh Nabi, nggak ada Nabi perempuan. Nabi ya. Nah itu kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala ngatur pada tempatnya begitu. Sesuatu yang Allah letakkan di tempatnya ini akan membuat seorang itu benar. Nah, apa yang salah ini apa yang nggak di tempat. Nah, kalau sesuatu diletakkan nggak di tempatnya dia salah. Itu zalim dikatakan oleh ulama, sesuatu yang diletakkan nggak di tempatnya ini zalim. Kita mati nih nggak dikuburin, jangan lo dibakar, wadah udah kayak orang-orang kafir. Nah, terus apa lagi itu? Nah, apa dalam hidup yang kira-kira manfaat diambil, itu wajib. Wah ini nggak diambil, nah sunnah segala macam. Mikir-mikir sunnah kapan ibadah. Yang dikatakan wajib ini yang dikerjakan di dunia itu mazra'atul akhirah, dikatakan akan dibawa ke akhirat nanti amal, itu yang dikatakan yang wajib. Kalau sunnah dikerjakan tapi nggak ngerjakan wajib, batal itu sunnah. Begitu. Jadi nikah seorang laki-laki ini benar dia laki-laki, dia nikahi perempuan. Jadi kalau kebalik ini ngaco. Wah, bagaimana kalau perempuan nikahin laki-laki, nyambung nggak bisa, ngeden nggak bisa, gitu. Nggak dikasih sama Allah dan dilaknat, gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi itulah kodrat yang Allah tentukan kepada rijal, seorang laki-laki ini qawwamuna 'alan nisa, dikatakan. Dia itu akan bisa dia tuh laki-laki tuh punya bini 4, bisa dia laki-laki, nggak goblok gitu. Tapi kalau perempuan nggak bisa, goblok itu haram. Kenapa? Karena Allah laknat, bukan kodrat begitu. Yang dibolehkan seorang laki-laki ini alim, pintar, dia punya istri 1, 2, 3, 4 begitu. Tapi kalau perempuan goblok ini nggak boleh, karena itu dilaknat ya. Itu zina ya, wala taqrabu zina innahu kana fahisyah, dikatakan. Dekat itu di situ yang diharamkan, jatuh hukum haramnya zina ini wala taqrabu, mendekati, bukan ngelakuinya. Kalau ngelakuinya itu jembatan antara dosa paling besar dan dosa kecil. Jadi udah gak karuan. Dan nanti di akhirat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufik katakan, ini orang yang zanin pezina itu akan dia hidup nanti di akhirat itu gak dapat hasil apa-apa. Itu di akhirat benanah-nanah itu bau busuk. Na'udzubillah min dzalik. Lah itu. Oh, itu kira-kira apa kalau gak goblok kayak begitu? Lah itu na'udzubillah min dzalik. Ya. Dina. Di dunia gak dapatkan dunia, ngemplong amal. Begitu di akhirat teriak-teriak azab, teriak-teriak tuh nggak ngerasakan kesenangan. Nah, itulah orang yang kufur akan aturan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari apa yang Allah ridha, mendapat suhtullah, murka Allah. Imam Asqalani dalam kitab Balaghul Maram itu katakan bahwa orang kayak begitu durhaka. Ya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak ibadah atau makninah. Salat itu yang dikatakan mukhal ibadah, inti ibadah. Dan di saat seorang itu khusyuk dalam mengerjakannya, nah ini orang memang benar-benar dia. Ya, ini apa? Laki-laki yang ihsan, yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Surah Tauladan Nabi. Jadi
Kalau kita pengen ngerti siapa manusia paling sempurna di dunia ini, yang memang menjadikan kita ini sempurna, khalaqal insana fi ahsani taqwim, Allah katakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan Nabi Allah Adam. Ya itu kan dikatakan memang min sulbi Adam. Allah jadikan Siti Hawa begitu. Terus berketurunan Nabi Allah Musa, itu punya tongkat Nabi Musa. Oh, itu tongkatnya tak kaukan tak apa, wallahu alam, itu tongkat memang dari tempat lain, gaib. Nah, pokoknya apa yang nggak kelihatan gaib namanya begitu. Orang belum punya jodoh ya gaib, begitu aja dah. Gaib namanya gitu. Nah, itu yang dikatakan. Terus Nabi Allah Ibrahim, ya pernah dibakar nih Nabi Ibrahim itu begitu. Lah itu nanti di akhirat azabnya Allah ini, kalau kita ngerti kita ini bukan nabi lah rasul, nggak ngerti apa. Apa modal? Alim. Modalnya ilmu. Itu yang nanti nyelamatin sampai alamat akhirat itu. Bagaimana sujud, bagaimana sholat, ya ini yang dikatakan. Terus kemarin Syawal zakat, terus kan bawa diri dia bawa diri orang ini nih selamat apa enggak di akhirat nanti gitu. Nah, ini laki-laki beneran. Laki-laki itu dia nggak boleh bohong, kudu jujur. Kenapa? Karena perempuan boleh sombong, lu bayangin. Saking susahnya jadi laki-laki. Laki-laki ini nggak boleh nggak tepat janji, harus tepat janji. Kenapa? Karena perempuan dia boleh pelit. Tuh bayangin, begitu ribet, begitu susah kalau orang ngerti hidup. Mazra'atul akhirah. Di sini kita kudu cocok tanam. Di sini harus bekerja untuk yang dikatakan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala al-jannah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesenangan dunia akhirat. Allah gobul hajat. Allah jadikan kita laki-laki yang paling depan. Ya, jadikan laki-laki ini yang paling di depan, yang paling utama. Oh, dikatakan Allah Subhanahu wa taala ar-rijal. Ini laki-laki ini dia punya ciri khas. Laki udah punya ciri khas, dia kuat. Nah, begitu. Dibandingin perempuan, enggak sama laki. Kalau sama laki jangan kuat-kuatan, dan ribet nanti ya. Lalu laki-laki dia punya ciri di mata perempuan, dia kuat begitu. Jangan di mata laki-laki. Jadi kuatnya seorang rijal ini finisa dalam pandangan seorang perempuan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.